Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku dan teman-temanku yang bekerja sebagai WO sedang mengerjakan sebuah proyek di salah satu tempat di sekitaran Bandung, di mana di tempat tersebut kami menginap di wisma yang tak jauh dari venue atau tempat acara. Namaku Aldo. Saat mendapatkan proyek ini, kami semua seperti biasa mengerjakannya dengan serius. Meskipun saat itu yang menikah adalah masih teman-teman kami juga. Ketika itu, setelah banyak meeting ini itu segala macam, sampai akhirnya kami pun tiba di hari H. Tempat atau venue dari pernikahan temanku itu masih berada di sekitaran Bandung, tapi memang agak kabupaten. Dia pilih venue di sana karena pemandangannya bagus dan tempatnya semi outdoor, sesuai dengan konsep yang kami telah bicarakan. Saat itu, temanku memilih menikah di hari Rabu, karena jika weekend, pasti daerah sana sangat macet. Tidak jadi masalah untuk tim kami. Pernikahan pun berjalan dengan lancar. Mulai dari pagi akad sampai resepsi, semuanya berjalan dengan semestinya. Tamu-tamu undangan berdatangan, makanan pun yang disiapkan tidak kekurangan. Ya alhamdulillah, semuanya berjalan dengan semestinya. Kira-kira jam 11 malam, acara selesai dan kami beres-beres semua hal yang harus diselesaikan. Kebetulan saat itu aku bertugas untuk menjaga atau menemani orang-orang yang loading out dari mulai sound system sampai dekorasi. Memastikan semuanya sudah terbawa dan tidak ada kekurangan atau barang yang tertinggal. Aku dan tim di sana diberi satu wisma yang terdiri dari beberapa kamar saat itu. Kebetulan aku dan timku berjumlah 6 orang. Ada 2 perempuan dan 4 lelaki termasuk aku. Singkat cerita, sekitar jam 12:30 pagi, segala sesuatunya sudah selesai. Dan aku pun berjalan dari venue menuju wisma yang sudah disiapkan itu. Teman-temanku mengabariku di grup bahwa mereka sudah sampai di wisma dan sedang istirahat, menungguku pulang. Baru akhirnya nanti akan makan bareng katanya. Aku pun berjalan menuju wisma. Karena kebetulan saat itu kendaraanku parkir di wisma, aku baru sadar ternyata cukup jauh juga jalan dari venue ke wisma ini. Dan ketika berjalan, harus melewati pepohonan-pepohonan atau kebun-kebun yang gelap dan notabene sepi. Ketika aku berjalan,
merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Aku coba tengok. Tidak ada siapa-siapa. Tapi terasa seperti ada suara langkah kaki lain yang mengikutiku. Aku pun mempercepat langkahku. Ketika aku percepat langkahku, terasa suara langkah kaki di belakangku juga. Seakan-akan seperti ikut. Aku hentikan langkah. Aku langsung berbalik ke belakang, sedikit berteriak. "Hei! Siapa tuh?" Namun sepasang mataku tidak menangkap satu orang pun di belakangku. Ada siapa-siapa? Binatang kali ya? Oh, udahlah. Aku lanjut berjalan. Sekali ku dengar rolongan suara anjing. Pikirku langsung bahwa yang tadi terdengar seperti suara langkah kaki mungkin. Ya hewan. Tak lama aku pun sampai di Wisma. Wisma ini berbentuk rumah yang modelnya seperti rumah-rumah tahun 80-an. Jadi tidak modern dan masih terkesan klasik. Di dalam Wisma itu ada beberapa kamar. Ketika aku masuk, teman-teman sedang berkumpul di ruang tengah. Sedikit evaluasi apa yang sudah berjalan tadi. Setelah itu kita makan malam, meskipun agak terlambat. Dan sekitar jam 1:30 pagi, baru kita memutuskan untuk tidur istirahat. Dua temanku sudah mulai masuk ke kamar. Sisa kami berempat, yang satu persatu pun mulai masuk ke kamar. Satu kamar diisi oleh 2 orang dan kebetulan ada 4 kamar di sana. Jadi ada 1 kamar yang kosong. Saat itu, entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku bilang pada temanku, mau nyantai dulu deh di ruang tengah. Aku pun beranjak ke ruang tengah, di mana di sana ada sofa yang terbuat dari rotan. Dan di depannya ada sebuah lemari. Lemari itu, kalau aku gambarkan, terlihat jadul. Lemari kayu, ada beberapa pajangan juga di sana, dan yang menarik, di tengah lemari itu ada pintu. Pintu lemari geser, yang sepertinya sih di dalamnya ada TV. Aku pun membuka pintu lemari itu dengan menggesernya, dan terbelah menjadi 2 bagian. Benar saja, di dalamnya ada TV tabung, jadul, dan tidak terlalu besar.
Sebenarnya ruang penyimpanan lemarinya cukup besar, jadi membuat ada celah-celah kosong di kiri dan kanan dari dalam lemari itu atau sebelah TV-nya. Aku coba nyalakan TV-nya, tapi ternyata saat itu entah kenapa tidak menangkap siaran. Hanya gambar semut. Ku coba pindahkan channelnya pun sama. Sepertinya tidak connect ke antena nih TV nih. Aku pun menutup kembali pintu lemari TV itu. Setelah aku tutup pintu lemari TV-nya, terdengar ada suara gaduh dari dalam lemari TV itu. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk dari dalamnya. Aneh. Penasaran, aku pun kembali mendekati lemari TV itu. Jangan-jangan ada tikus nih. Aku pegang gagang pintu lemari itu, dan dengan cepat ku geser, ku buka pintu lemarinya. Astaga! Ya Tuhan! Di ruang kosong sebelah televisi kulihat ada sebuah kepala seorang perempuan di dalam lemari TV itu. Rambutnya panjang menjuntai dengan wajah pucat. Matanya membelalak menatap ke arahku sambil tersenyum. Iya. Sosok kepala buntung di dalam lemari TV. Kontan aku langsung berlari masuk ke dalam kamar dan langsung kututup pintunya. Ketika aku masuk ke dalam kamar kondisinya gelap. Aku coba mencari saklar lampu, dan ketika aku nyalakan, ini bukan kamarku dan temanku, tapi kamar yang lain. Namun di atas tempat tidur di dalam kamar itu ada seseorang yang tertidur di balik selimut. Iya, bisa kulihat bentuk tubuhnya yang ditutupi selimut. Siapa yang tidur di sini? Aku pun coba mendekati ke tempat tidur itu. Dan ketika aku coba bangunkan orang yang sedang tidur di dalam kamar itu, dia tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak bangun. Bangun. Ini siapa nih? Refleks aku pun menarik selimutnya. Langsung ku tarik selimutnya hingga terbuka dari badannya, dan ketika ku tarik sekuat tenaga, astaga! Yang tertidur di atas tempat tidur itu bukanlah salah satu dari temanku, melainkan satu buah badan yang tertidur kaku tanpa kepala. Badan seorang perempuan memakai baju dress berwarna putih
yang tidak bergerak, hanya kaku tertidur di tempat tidur itu. Aku langsung keluar dengan cepat dari kamar itu dan berlari ke kamar temanku yang lain membangunkan mereka semua. Akhirnya mereka semua pun terbangun dan melihatku panik. Kuceritakan apa yang kulihat. Ada sosok kepala buntung dan tubuh tanpa kepala yang ada di kamar itu. Mereka pun coba menenangkanku, hingga akhirnya kami pun menyalakan murotal dari handphone masing-masing agar kami cukup tenang untuk melewati malam itu. Keesokan paginya, ketika kami akan check out keluar dari wisma itu, aku bertemu salah satu penjaga wisma itu. Penasaran, aku pun ceritakan apa yang ku lihat semalam. Penjaga itu bilang kalau di wisma ini sebenarnya tidak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau sosok perempuan tanpa kepala itu memang kerap kali terlihat. Namun tidak di wisma ini, tapi di jalan dari arah wisma menuju ke venue. Yang sisi kiri kanannya hutan itu. Dan aku semalam melewati itu sendirian. Dan sepertinya sosok itu mengikutiku sampai ke wisma. Jadi apa yang ku dengar suara langkah kaki yang mengikutiku, mungkin saja itu asalnya dari sosok perempuan itu. Yang konon katanya adalah salah satu korban pada zaman penjajahan Jepang. Cukup lama sampai akhirnya aku bisa berdamai dengan kejadian itu. Karena setelah itu, kadang sosok itu muncul dan selalu terbayang dalam tidurku dan menjadi mimpi burukku. Sudah lama aku menyimpan cerita seram ini sendirian. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk mengirimkan ceritaku ini pada tim Nightmare Site Arden Radio. Namaku Nonon. Aku mahasiswa semester 3 di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Sebenarnya, aku orang yang tidak terlalu percaya akan cerita seram, cerita hantu, atau apapun itu. Karena menurutku, hal-hal itu adalah karangan-karangan manusia yang penakut, yang tidak kuat akan iman. Tapi setelah aku mengalaminya, aku pun percaya
bukan masalah iman. Tapi mereka itu memang ada di sekitar kita. Entahlah apa yang kulihat waktu itu. Mungkin arwah seseorang atau perwujudan dari makhluk halus yang bernama jin. Mungkin juga makhluk yang sering merubah manusia-manusia di TV menjadi binatang buas. Yang pasti, malam itu menjadi malam yang paling menakutkan seumur hidupku. Ceritanya, malam itu aku baru pulang dari kampus. Menyusuri jalanan Bandung yang cukup sepi dan basah. Biasanya, menjelang weekend Bandung cukup macet dengan kendaraan luar kota yang berlalu lalang. Tapi, entah kenapa malam itu lalu lintas tidak terlalu ramai. Bahkan lampu perempatan sudah tidak berganti. Hanya menyala oranye. Redup, kemudian menyala terang. Tandanya kendaraan sudah tidak banyak yang melintas di jalanan. Halo? Iya, Pak. Ini udah di jalan kok. Bentar lagi nyampe. Tadi teman-teman ngajak nongkrong dulu, Pak. Jadi agak malam deh pulangnya. Aku menutup telepon dari papaku yang sedari tadi menyuruhku untuk pulang ke rumah. Sebenarnya, aku sudah jarang sekali pulang ke rumah. Aku ngekos di daerah Cilenyi. Karena kalau harus bolak-balik ke kampus, kejauhan, dan juga boros bensin. Jadi, biar dekat dengan kampus, aku memutuskan untuk ngekos. Walaupun ibu berkali-kali menyuruhku untuk pulang ke rumah saja. Dari Cilenyi, aku mengambil jalan bebas hambatan ke arah tol Paster. Niatku sih biar agak sedikit cepat kebanding aku harus mengambil jalan biasa lewat Soekarno-Hatta. Walaupun jalanannya cukup sepi, tak apalah. Aku ingin buru-buru sampai di rumah. Hujan gerimis menyambutku ketika aku memasuki gerbang tol arah Paster. Wiperku pun mulai bergerak. Dan biar tidak terlalu hening di dalam mobil, aku menyalakan tape. Memutar lagu di dalam mobilku. Belum terlalu jauh dari gerbang tol, tiba-tiba saja ada yang aneh di radio tape yang sedang aku dengarkan. Seperti bunyi orang yang sedang memainkan volume. Lagu yang aku dengar tiba-tiba mengecil, kemudian membesar, mengecil lagi, dan membesar, dan sayup-sayup aku mendengar
seperti ada suara perempuan bernyanyi di tengah-tengah lagu yang sedang aku putar. Awalnya, aku mengira itu dari lagu yang aku putar. Tapi ketika suara itu makin jelas, aku mendengar seperti suara perempuan yang sedang menyinden. Dan makin lama, suara itu makin jelas dan semakin jelas. Dan astaga! Aku dikagetkan dengan suara ledakan ban pecah. Dalam keadaan kaget, aku sudah tidak peduli dengan suara perempuan itu. Aku langsung mengontrol kendaraan yang sudah oleng ke kanan dan ke kiri. Dengan perlahan, aku parkirkan mobilku di bahu jalan tol. Aku menyalakan lampu hazard. Dan tanpa rasa ragu, aku keluar dari mobilku dan langsung mengecek ban sebelah kiri. Benar saja, velg ban mobil sudah hampir menyentuh aspal jalanan yang basah. Aku terdiam sejenak. Lalu aku mulai mengambil handphoneku, walaupun sedikit panik, dan langsung menelpon ayahku untuk menjemputku. Aku benar-benar lupa kejadian sebelum ban pecah tadi. Aku berusaha untuk tenang sambil menunggu bantuan dari ayah. Sesekali, aku mencoba mengecek bagian ban yang pecah tadi. Dan ketika aku membungkukkan badan ke arah kolong mobil, astaga! Terlihat jelas ketika kepalaku menunduk ke arah kolong mobil. Aku melihat di seberang ada sepasang kaki yang pucat, tepat berdiri di pinggir mobilku. Refleks aku langsung berdiri dan tidak ada orang di seberang mobilku. Dan pintu mobilku seperti ditutup oleh seseorang. Aku perlahan berdiri dengan keringat dingin yang mengucur. Jantungku berdegup tak karuan. Aku mencoba mengintip ke dalam mobilku. Dan seketika ada yang menepuk pundakku. Ketika aku berbalik. Ayah, ngagetin aja. Ternyata itu ayahku. Setelah menjelaskan sedikit kronologi pecahnya ban mobilku, ayah langsung mengganti ban mobilku dengan cepat. Tapi aku tidak menceritakan pada ayah tentang kejadian aneh tadi. Nanti saja, kalau sudah di rumah, niatku untuk menceritakannya. Lagian, ini kan masih di jalan tol, pikirku waktu itu. Setelah mobilku beres diganti bannya, kami langsung pulang. Aku menyalakan mobil dan mulai melaju dengan tenang. Aku tidak mau terburu-buru, takut ada apa-apa. Kulihat ayah mengikutiku dari belakang. Namun, baru saja aku menghela nafas. Tiba-tiba, astaga! Tiba-tiba tap menyala dengan sendirinya. Aku ketakutan setengah mati. Aku mulai menelan ludah sambil berusaha mematikan tap itu.
Tapi aneh, aku sudah memutar volumenya ke angka 0. Aku sudah mencoba untuk mematikannya. Namun, tetap saja suara itu ada dan... Ya Tuhan! Dari arah spion, kulihat di belakang kursi mobilku. Ada sesosok perempuan berkulit putih pucat. Sedang duduk dan terlihat sedang menyindir. Aku langsung memalingkan pandanganku dan fokus melihat ke jalan ke depan. Aku ingin minta tolong, ingin menelpon ayahku. Namun entah kenapa, seperti ada yang menahanku. Kini aku benar-benar ketakutan. Aku hanya bisa berdoa sebisaku. Sampai ketika sudah sampai di pintu keluar tol, aku memberanikan diri untuk melihat ke arah spion lagi. Dan sosok itu pun sudah tidak ada. Sesampainya di rumah, aku langsung menceritakan semuanya pada orang tuaku. Entah apa yang terjadi malam itu, namun itu benar-benar aku alami. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak pernah berani menggunakan mobil itu lagi. Dan memutuskan untuk menukar mobil dengan ayahku sampai saat ini. Namaku Prabu, seorang mahasiswa rantau di salah satu universitas swasta yang ada di Bandung. Ketika lulus SMA, aku tinggal di sebuah kosan rekomendasi saudaraku yang ada di Bandung. Katanya pemilik kosan ini adalah teman dekat saudaraku. Jadi aku bisa dapat harga kosan yang cukup murah. Hari itu pun tiba, di mana itu adalah hari pertama aku menempati kosan itu. Aku masuk ke sebuah rumah yang bisa dibilang cukup besar. Terdiri dari 4 lantai dengan banyak kamar. Jika aku perhatikan, ini bukan seperti rumah biasa. Seperti apartemen. Begitu pikirku. Kamarku ada di lantai 3. Di lantai bawah aku lihat ada beberapa kamar yang lumayan besar dan sudah berpenghuni. Sampai di lantai 3, aku jalan melewati lorong dan suasana di lantai 3 berbeda dengan lantai 2 atau lantai 1. Cenderung sepi dan sepertinya kamar-kamarnya masih kosong. Karena sepanjang lorong banyak pintu-pintu kamar, tapi hanya beberapa saja yang kulihat ada barang di depan kamarnya. Sisanya kosong. Sampai di kamarku, ketika aku lihat, wow, ini sih lebih dari cukup. Semuanya sudah lengkap di dalamnya. Lemari ada, tempat tidur, meja, bahkan TV, juga kamar mandi yang ada di dalam. Ada jendela yang cukup besar, sehingga
Ada udara yang bisa masuk ke kamar meskipun pemandangannya sebenarnya tidak bagus. Pemandangan dari jendela kamarku tertutup oleh bangunan rumah di sebelah kosan itu. Aku pun segera bereskan barang-barang bawaanku. Malam pun tiba, dan ini hari pertama aku di kosan bertingkat itu sendirian. Kenapa bisa aku bilang sendirian? Karena saat itu aku belum berkenalan dengan penghuni kamar lain, sehingga tidak punya teman. Hiburanku satu-satunya hanya laptop, handphone, dan TV. Kulihat saat itu sudah jam 11 malam. Suasana sangat hening, membuatku bisa mendengar apa yang ada di sekitar. Aku buka jendela agar ada udara segar yang masuk. Namun, bukannya segar, aku malah kedinginan. Aku pun menutup kembali jendelaku. Dan tak lama, ada yang mengetuk pintu. Tapi sepertinya bukan pintu kamarku. Aku pun ke depan pintu kamar untuk melihat keluar. Dan kulihat seorang perempuan seumuran denganku sepertinya berdiri di depan pintu 2 kamar di sebelahku. Dia yang mengetuk pintu itu. Ketika terlihat aku membuka pintu, dia menengok ke arahku. Dia lalu tersenyum menganggukkan kepalanya, dan aku pun demikian membalasnya. Aku kembali masuk ke kamar, menutup pintu, dan langsung merebahkan badanku di tempat tidur. Ternyata gak sepi-sepi amat pikirku. Keesokan paginya, aku pun mulai perkuliahan. Aku pun disibukkan dengan aktivitas di kampus bersama teman-teman. Setelah jam perkuliahan, bahkan teman-teman kampusku mengajakku bermain. Alhasil sekitar jam 11 malam aku baru sampai di kosan. Sampai di kosan, ku buka pagar dan langsung menaiki tangga menuju kamarku di lantai 3. Ketika sedang berjalan di tangga menuju ke lantai 3, di depanku terlihat ada juga seorang perempuan yang menaiki tangga. Dia memakai celana jeans dan jaket berwarna hitam. Karena aku ada di belakangnya, dia menoleh ke arahku. Ternyata itu perempuan yang kulihat semalam. Dia mulai tersenyum padaku. Aku pun berjalan agak mendekatinya sambil bertanya, kamu tinggal di sini juga? Dia hanya mengangguk sambil melempar senyum kecil padaku. Kami pun berjalan beriringan sampai ke lantai 3. Aku sampai di kamar dan kulihat perempuan itu
masih melangkah menuju 2 kamar di sebelahku. "Saya duluan ya," begitu kataku sambil masuk ke dalam kamar. Dia mengangguk dan lanjut mengetuk kamar itu. Begitu masuk ke dalam kamar, aku baru kepikiran. Kenapa dia ngetuk kamar ya? Berarti dia nggak tinggal sendirian di sana. Apa mungkin gak bawa kunci atau gimana ya? Namun itu hanya pikiranku sesaat saja. Malam pun semakin larut. Dan ketika aku bersiap untuk tidur, ku dengar kembali ketukan pintu. Namun kali ini berasal dari pintu kamarku. Aku langsung terbangun. "Iya, bentar." Aku beranjak ke arah pintu. Sampai depan pintu, ketika ku buka pintunya, loh, tidak ada siapa-siapa. Aku pun melihat ke sekitar lorong. Tidak ada orang. Apa mungkin yang tadi ku dengar bukan ketukan di pintu kamarku ya? Iya kali. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Baru saja ku tutup pintunya, astaga, terdengar lagi ketukan dan kali ini jelas dari pintu kamarku. Buru-buru aku langsung buka pintu kamarku dan kini di depan pintu kamarku berdiri seorang perempuan. Perempuan yang tadi kulihat juga. Kenapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu hanya menggelengkan kepalanya sambil terus melihat ke arahku. "Belum bisa masuk kamar, Kak. Soalnya saya lihat dari kemarin kakak ngetukin kamar yang itu terus. Kakak nggak tinggal sendirian di sini." Begitu kataku. Dia hanya berdiri tepat di depan pintu, tidak menjawab sepatah kata pun. Kakak mau masuk dulu ke dalam, Kak? Aku bingung apa yang harus kukatakan. Bertanya minta bantuan atau tidak, dia tidak menjawab. Tapi dia mengetuk pintu kamarku. Aku coba tawari untuk masuk ke dalam, siapa tahu dia mau mengobrol atau menyampaikan sesuatu. Namun dia tetap tidak menjawab apapun, hanya berdiri diam di depan pintu kamarku. Oke, gini aja, mungkin ada nomor yang bisa saya hubungin. Siapa tahu saya bisa bantu untuk menghubungin orang yang kakak mau hubungin kali. Ketika aku bilang seperti itu, dia mengangguk. Oke. Bentar ya.
Aku pun berbalik menuju ke arah tempat tidur dan mengambil handphoneku. Ketika aku ambil dan aku kembali ke arah pintu, loh, perempuan itu sudah tidak ada lagi di depan pintu kamarku. Aku pun langsung keluar dari kamar melihat kiri dan kanan. Dan perempuan itu seakan menghilang tanpa jejak apapun. Tidak ada siapa-siapa. Kok di sana aku sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding, dan ku dengar kali ini ada suara menangis seorang perempuan. Terseduh-seduh, terdengar menggema di sepanjang lorong ini. Aku pun berjalan mencari arah suara tangis perempuan itu. Dan sampailah aku di pintu kamar, dua kamar sebelahku, di mana perempuan itu sering mengetuk pintunya. Dan kali ini aku yang mengetuk pintunya. Halo? Permisi. Terdengar jelas suara tangisan itu dari dalam kamar. Permisi. Dan tiba-tiba terdengar seperti ada suara benda jatuh dan suara teriakan perempuan histeris, namun tiba-tiba hilang seketika. Refleksku saat itu langsung membuka pintu kamar, dan ketika kulihat, astaga, di dalam kamar yang gelap itu kulihat ada sesuatu yang menggantung di langit-langit kamar. Seperti seseorang yang mengakhiri hidupnya. Astaga, kakiku lemah saat itu melihat perempuan itu terayun-ayun. Dan lehernya terikat. Dalam gelap kulihat lidahnya menjulur keluar. Buru-buru aku langsung berlari dan berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Sampai di bawah, aku bertemu satpam penjaga kosan itu, dan aku langsung membawanya ke lantai 3 dan menunjukkan apa yang kulihat. Seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya. Dan beberapa penghuni kosan lain pun terlihat keluar dari kamar mendengar teriakanku dan langsung bersama-sama kami pergi ke lantai 3. Dan saat itu kutunjukkan kamar di mana aku melihat perempuan tadi tergantung. Dan ketika kami sampai di kamar itu, dan satpam langsung menyalakan lampu di kamar itu, kamar itu terlihat kosong. Kosong dan tidak ada siapa-siapa. Itu kamar kosong yang bahkan
tidak ada furniturnya sama sekali. Satpam itu langsung mematikan kembali lampunya dan menutup pintu kamarnya. Dan meminta semua penghuni kosan yang lain untuk kembali ke kamar masing-masing. Kulihat ekspresi para penghuni kosan ketika aku tunjukkan kamar itu. Seolah-olah mereka sepertinya tahu sesuatu. Pak Satpam pun mengantarkanku ke kamar. Dan ketika aku tanyakan kenapa, sejelas itu aku melihatnya. Lalu Pak Satpam itu tidak menceritakan apapun dan malah menyuruhku untuk tidur istirahat saja. Namun aku masih ada rasa penasaran. Aku pun keluar dari kamar dan mencoba bertanya pada salah satu penghuni kosan yang saat itu masih terlihat. Dan ketika aku tanyakan sebenarnya apa yang ada di kamar itu, orang itu bilang bahwa dulu memang ada kejadian yang cukup tragis di kamar itu. Seperti yang aku lihat. Nah, sejak itu kamar itu mulai menjadi aneh dan angker. Barang-barang yang ada di kamar itu sering menjadi berantakan. Sampai pada akhirnya kamar itu dikosongkan, tidak ada barang satupun. Dan kamar itu harus selalu dalam keadaan tertutup. Tidak boleh ada yang membukanya. Suara ketukan pintu di lantai 3 memang kerap kali terdengar, di mana sosok itu sering meminta bantuan untuk dibukakan pintu kamarnya. Karena saat itu, ketika dia mengakhiri hidupnya, orang-orang tidak ada yang tahu. Cukup lama sampai akhirnya jasadnya ditemukan. Mendengar itu bulu kuduku berdiri merinding. Lalu aku bertanya bagaimana caranya agar aku tidak diganggu lagi. Penghuni kosan lama itu bilang ketika mendengar suara ketukan di lantai 3, jangan pernah mau mencari tahu. Biarkan saja. Itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis di tempat ini.